Selamat datang di video pembelajaran mandiri. Topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah mengenai standar pengendalian mutu atau SPM 1 bagi kantor jasa akuntan atau KJA yang melaksanakan perikatan selain perikatan asuransi. Topik-topik yang akan kita diskusikan mengenai pendahuluan, tanggung jawab kepemimpinan, ketentuan etika, penerimaan dan keberlanjutan hubungan profesional, sumber daya manusia, pelaksana perikatan, dan pemantauan. Baik, kita masuk ke dalam topik pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, antara yang kita diskusikan adalah bahwa SPM 1 mengacu kepada ISQC1. Kemudian, SPM 1 disusun oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan atau DSPJA yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2017 dan telah diamandemen pada 26 Januari 2018. Dalam buku ini, akuntan berpraktik wajib membaca, memahami, dan menerapkan SPM 1. Dalam peraturan PMK nomor 216 mewajibkan KJA untuk memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu KJA yang mengacu pada SPM 1 ini. SPM 1 dapat diakses melalui SAK online. Mengenai ruang lingkup dan tujuan dari SPM 1, ruang lingkup mengatur tanggung jawab kantor jasa akuntan atas sistem pengendalian mutu atau SIPM dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asuransi. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 1. KJA dan personelnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku, dan laporan yang tepat dapat diterbitkan oleh KJA atau rekan atau pengurus perikatan yang sesuai dengan keadaannya. Kemudian, unsur-unsur dalam sistem pengendalian mutu atau SIPM. 1. Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA. Ketentuan etika yang berlaku, kemudian penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Unsurnya juga mengenai sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pemantauan. Kita mulai dari tanggung jawab kepemimpinan. Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan perikatan. Pimpinan KJA merupakan penanggung jawab tertinggi atas sistem pengendalian mutu atau SIPM KJA. Setiap orang yang menerima tanggung jawab operasional SIPM disyaratkan memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan sesuai, serta kewenangan yang diperlukan. Masih dalam unsur tanggung jawab, dukungan budaya internal yang berorientasi terhadap mutu bergantung pada tindakan dan pesan yang jelas, konsisten, dan berulang dari semua tingkatan manajemen KJA yang menekankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA, serta ketentuan untuk 1. Melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum, serta peraturan yang berlaku, dan menerbitkan laporan yang tepat yang sesuai dengan keadaannya. Dukungan atas budaya internal mencakup penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur evaluasi atas kinerja, kompensasi, dan promosi personel KJA dalam rangka menunjukkan komitmen yang tinggi KJA terhadap mutu. Penentuan tanggung jawab manajemen agar setiap pertimbangan komersil tidaklah mengesampingkan mutu pekerjaan yang dilaksanakan. Penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengembangan, dokumentasi, dan dukungan atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Kemudian kita lanjutkan di ketentuan etika. Suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA dan personilnya telah mematuhi Kode Etik Akuntan Indonesia.
Dalam kepatuhan pada konteks ini, independensi, suatu penetapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA dan personilnya serta pihak lain, jika relevan, yang tunduk pada ketentuan independensi. Untuk menjaga independensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik akuntan Indonesia. Penetapan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan independensi dan memungkinkan untuk mengambil tindakan perlindungan yang tepat dalam mengatasinya. Kepatuhan pada kode etik, ada beberapa prinsip dasar etika seperti perilaku profesional, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta kerahasiaan. Ya. Hal ini dikuatkan dengan suatu kepemimpinan KJA melalui pendidikan dan pelatihan, melalui pemantauan, dan melalui proses dalam menangani suatu ketidakpatuhan. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah penerimaan keberlanjutan hubungan profesional. Jenis perikatan atau penerimaan serta keberlanjutan hubungan profesional meliputi perikatan baru dari klien baru. Meliputi juga perikatan baru dari klien yang sedang berjalan atau saat ini, dan perikatan yang berlanjut dari klien saat ini. Dalam memenuhi persyaratan untuk melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan profesional, setidaknya KJA memiliki suatu kompetensi dan kemampuan. Kemudian dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik akuntan Indonesia. Kemudian integritas klien juga harus dinilai secara memadai. Kebijakan dan prosedur. Sebelum menerima perikatan baru, KJA setidaknya memperoleh informasi untuk memutuskan keberlanjutan perikatan yang ada, serta mempertimbangkan penerimaan perikatan baru. Jika teridentifikasi benturan kepentingan atas perikatan dari klien baru atau klien yang sudah ada, maka KJA menentukan tepat atau tidaknya menerima perikatan. Apabila menerima atau melanjutkan perikatan, KJA sebaiknya mendokumentasikan isu yang telah teridentifikasi. Baik, kita teruskan dengan proses penerimaan dan keberlanjutan hubungan profesional. Jika kita lihat pada alur ini, langkah pertama adalah memperoleh informasi yang diperlukan sebelum menerima atau melanjutkan perikatan. Berikutnya, jika ada benturan kepentingan, apakah KJA akan menerima perikatan? Jika tidak, maka proses ini berhenti. Namun, jika KJA tetap menerima perikatan, maka KJA harus memiliki suatu dokumentasi bagaimanakah cara penyelesaian benturan kepentingan tersebut. Sumber daya manusia. Hal umum tentang sumber daya manusia. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA memiliki personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip dasar etika yang diperlukan untuk 1. Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Yang kedua, memungkinkan diterbitkannya laporan yang tepat oleh KJA atau akuntan berpraktik yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaan. Cakupan umum atas sumber daya manusia ini meliputi rekrutmen, evaluasi kinerja, kemampuan, kompetensi, pengembangan karir, promosi, kompensasi, dan estimasi kebutuhan personil. Kita teruskan dengan isu sumber daya manusia. Isu personal yang relevan dengan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan SDM di KJA, misalkan 1. Rekrutmen, yang kedua, evaluasi kinerja, yang ketiga, kemampuan, termasuk waktu pelaksanaan penugasan, yang keempat,
kompetensi. Yang kelima, pengembangan karir. Yang keenam, promosi. Yang ketujuh, kompensasi. Dan yang kedelapan, estimasi kebutuhan personel. Suatu proses rekrutmen yang efektif dapat membantu KJA dalam memilih individu yang berintegritas, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan oleh KJA. Kemudian kita lanjut ke pelaksanaan perikatan. Prinsip umum tentang pelaksanaan perikatan berisikan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau akuntan praktek yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaannya. Cakupan mengenai hal-hal yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dalam mutu pelaksanaan perikatan. Kemudian cakupannya juga meliputi tanggung jawab atas penyeliaan dan mencakup juga mengenai tanggung jawab atas penelaahan. Dokumentasi meliputi kebijakan dan prosedur bagi tim perikatan untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final untuk perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan itu diselesaikan. Di mana kebijakan dan prosedur ini juga dirancang untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, penyimpanan, integritas pengaksesan dan perolehan kembali atau atas dokumen perikatan. Kemudian kebijakan mengenai penyimpanan dokumentasi perikatan selama jangka waktu yang memadai untuk memenuhi ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Kemudian, pemantauan. Prinsip umum tentang pemantauan. Proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur sistem penilaian mutu yang adalah relevan, memadai, dan berjalan secara efektif. Proses pemantauan ini mencakup pertimbangan dan evaluasi yang berkelanjutan atas sistem pengendalian mutu KJA, termasuk inspeksi berkala terhadap setidaknya satu perikatan yang diselesaikan untuk setiap akuntan berpraktek. Kemudian, memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan kepada seorang akuntan berpraktek atau para akuntan berpraktek atau pihak lain yang memiliki pengalaman dan kewenangan yang memadai dan tepat. Proses ini juga mensyaratkan mereka yang akan melakukan pemantauan tidak terlibat dalam inspeksi perikatan ketika mereka yang melaksanakan perikatan, artinya pihak pemantau ini diharapkan tidak terlibat dalam proses pelaksanaan perikatan. Masih dalam pemantauan terkait dengan inspeksi, kebijakan dan prosedur inspeksi dapat ditentukan sendiri, misalkan secara berkala 3 tahunan untuk setiap akuntan berpraktek. Dalam melaksanakan inspeksi, KJA perlu mengatur waktu pemilihan suatu perikatan yang juga tergantung banyak faktor, antara lain ukuran KJA, kemudian jumlah dan lokasi geografis, yang ketiga, hasil prosedur pemantau sebelumnya. Yang keempat, tingkat kewenangan yang dimiliki. Kelima, sifat dan kerumitan dari praktek organisasi KJA tersebut. Berikutnya, yang keenam, risiko yang terkait dengan klien atau perikatan tertentu dari KJA. Inspeksi adalah bagian dari pemantauan yang pada umumnya dilakukan oleh pihak luar KJA. Namun demikian, inspeksi ini dapat dilakukan oleh KJA itu sendiri atau asosiasi yang menaungi ataupun oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebagai catatan, program inspeksi oleh pihak luar yang independen
bukan sebagai pengganti program pemantauan internal KJA itu sendiri, sebagaimana referensi di paragraf A42. Defisiensi. Evaluasi dampak defisiensi yang ditemukan dari proses pemantauan dan menentukan apakah defisiensi tersebut merupakan situasi yang belum tentu mengindikasikan SIPM KJA tidak mencukupi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem KJA tersebut telah sesuai dengan standar profesi, hukum, dan peraturan, serta laporan perikatan yang tepat telah diterbitkan oleh KJA atau akuntan berpraktik yang melakukan perikatan sesuai dengan keadaan atau bersifat sistemik, berulang, atau signifikan lainnya yang segera memerlukan tindakan perbaikan. Komunikasi atas defisiensi ini ke akuntan berpraktik yang melakukan perikatan dan personel lainnya. Jika selama proses pemantauan ditemukan adanya defisiensi terhadap sistem pengendalian mutu KJA, maka KJA wajib melakukan identifikasi dan rekomendasi perbaikan yang tepat. Rekomendasi perbaikan yang tepat seperti mengambil tindakan perbaikan yang tepat terhadap perikatan atau personel perikatan, kemudian mengkomunikasikan temuan kepada penanggung jawab pelatihan dan pengembangan profesional, kemudian mengubah kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, kemudian mengenakan sanksi indisipliner kepada mereka yang tidak mematuhi kebijakan dan prosedur KJA, terutama mereka yang melakukan secara berulang kali. Masih diskusi terkait defisiensi, kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menangani kasus etika, hasil pemantauan mengidentifikasi terjadinya penerbitan laporan yang mungkin tidak tepat atau adanya prosedur yang tidak dijalankan selama pelaksanaan perikatan. Setidaknya, sekali dalam setahun, KJA mengomunikasikan hasil pemantauan sistem pengendalian mutu kepada akuntan berpraktik yang melakukan perikatan dan pihak lain di dalam KJA, termasuk kepada pimpinan KJA, agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Kemudian kita diskusi mengenai keluhan dan dugaan. KJA juga harus mengembangkan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KJA telah melakukan penanganan yang tepat mengenai keluhan dan dugaan mengenai kegagalan KJA dalam mematuhi standar profesi, hukum, dan peraturan. Juga terhadap dugaan atas ketidakpatuhan terhadap sistem pengendalian mutu KJA. Jalur yang jelas bagi personilnya dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa ada rasa khawatir atas hal-hal yang dapat merugikan. Pendokumentasian. Suatu kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan mengenai pendokumentasian yang tepat sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan setiap unsur dalam sistem pengendalian mutu KJA. Yang dilakukannya penyimpanan dokumen dalam jangka waktu tertentu yang memungkinkan personel KJA yang melaksanakan pemantauan untuk mengevaluasi kepatuhan KJA terhadap SIPM atau penyimpanan dalam jangka waktu yang lebih lama sebagaimana jika diatur atau ditentukan oleh hukum atau peraturan. Kemudian, pendokumentasian mengenai adanya keluhan dan dugaan serta bagaimana tanggapannya. Secara kesimpulan, KJA harus membuat SIPM tersendiri sesuai dengan karakteristik KJA tersebut yang terdiri atau sistematikanya meliputi 1. Tujuan, yang kedua, kebijakan yang sesuai dengan tujuannya, yang ketiga, prosedur yang merupakan langkah yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.
Kemudian, bagaimana cara untuk mendokumentasikan atas kebijakan tersebut, prosedur dan formulir-formulir yang digunakan. Yang kelima, pemantauan oleh pimpinan KJA. Demikian materi mengenai pembelajaran video mandiri. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mandiri.